Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus Johan Maulana SKM dalam video tutorial program kusta. Teman-teman, hari ini saya akan share materi tentang apakah pasien kusta tipe MB atau multibasiler atau kusta basah itu pasti hasil labnya atau BTA-nya positif. Nah, ini sering ditanyakan tapi saya belum sempat membuat videonya. Jadi teman-teman silakan request bikin video apa ya. Barangkali saya lupa, seperti pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini saya sering ditanyakan tapi saya lupa bikin videonya. Oke, saya dulu pernah bikin video tentang tanda utama kusta. Saya juga pernah bikin tentang tipe MB PB. Nah, di situ saya menjelaskan nih, perbedaan antara tipe PB dan MB atau kering dan basah adalah salah satunya di hasil pemeriksaan BTA skin smear-nya. BTA itu basil tahan asam. Kalau tipe PB, BTA-nya negatif. Kalau tipe MB, BTA-nya positif. Nah, ini yang saya katakan positif negatif adalah parameter indeks bakteriologi atau IB. Ada dua parameter yang sering kita cek dalam pemeriksaan skin smear, yaitu indeks bakteriologi dan indeks morfologi. Nah, jadi kalau orang ngomong, saya kumannya, saya sudah periksa lab dan hasilnya negatif atau hasilnya positif. Nah, ini yang dimaksud positif negatif ini adalah indeks bakteriologi. Indeks bakteriologi adalah angka yang menunjukkan banyak sedikitnya kuman dalam pemeriksaan lapang pandang mikroskop gitu loh. Jadi satuannya itu apakah 0 atau negatif, itu artinya tidak ditemukan kuman sama sekali, atau BTA positif 1 atau positif 2, 3, 4, 5 sampai 6 gitu. Disebut BTA positif 1 itu kalau ditemukan 1 sampai 10 kuman dalam 100 lapang pandang. Nah, kalau BTA positif 2 ditemukan 1 sampai 10 kuman dalam 10 lapang pandang saja. Kalau BTA positif 3 ditemukan 1 sampai 10 kuman BTA dalam rata-rata 1 lapang pandang dalam pemeriksaan 25 lapang pandang dan seterusnya dan seterusnya. Itu saya sudah jelaskan. Anda ketik saja Bagus Johan Maulana BTA atau Bagus Johan Maulana skin smear atau Bagus Johan Maulana indeks bakteriologi seperti itu. Nanti akan muncul penjelasannya seperti apa. Nah, sedangkan indeks morfologi itu satuannya adalah persen. Karena ini adalah persentase kuman yang masih solid atau kuman yang masih utuh, kuman yang masih hidup dalam sebuah pemeriksaan lapang pandang. Jadi di lapang pandang situ ada kuman yang sudah pecah, ada kuman yang masih utuh misalkan seperti itu. Nah, ini yang masih utuh itu berapa persen? Nah, jadi indeks morfologi satuannya persen. Nah, jadi kalau teman-teman bilang saya sudah cek lab dan hasilnya adalah negatif, nah itu berarti indeks bakteriologi negatif, berarti tidak ditemukan kuman sama sekali. Tidak ditemukan kuman sama sekali, bisa saja itu kusta tapi tipe PB. Gitu kan? Karena tadi saya bilang antara PB dan MB bedanya adalah indeks bakteriologinya. Kalau PB itu tidak ditemukan kuman alias BTA negatif atau BTA 0 seperti itu. Loh, itu nggak ada kuman? Iya, tidak ada kuman di mikroskop, tapi sebenarnya tetap ada kumannya di dalam tubuhnya, di saraf atau di kulitnya atau mungkin kulit bagian dalam seperti itu, agak dalam. Mengapa tidak ditemukan kuman dalam pemeriksaan mikroskopik? Itu karena saking sedikitnya jumlah kuman di tipe PB. Seperti itu loh guys. Jadi kalau BTA-nya negatif bukan berarti itu bukan kusta. Itu bisa aja kusta tapi tipenya tipe PB seperti itu. Terus, nah pertanyaannya lah, kalau tipe MB apakah hasil labnya pasti BTA-nya positif? Apakah tipe kusta MB pasti ditemukan kuman dalam pemeriksaan laboratoriumnya? Jawabannya belum tentu. Ya, nah gini, kita bandingkan nih antara pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium. Kalau pemeriksaan fisiknya saja Anda sudah jelas-jelas itu kusta dan sudah jelas-jelas itu tipenya tipe MB, ya sudah. Jatuhkan saja diagnosa itu tipe MB. Karena pemeriksaan fisik saja sudah cukup. Seharusnya kalau sudah cukup pemeriksaan fisik, sebenarnya Anda tidak perlu melakukan pemeriksaan BTA skin smear. Ya, ini kalau sesuai indikasi atau tidak loh ya. Kalau dari fisik saja dan kebutuhan Anda hanya untuk mendiagnosa itu tipe apa, dari fisik sudah ketahuan oh ini jelas kusta karena ada misalkan bercak yang mati rasa. Terus dari jumlah bercaknya lebih dari 5, oh berarti udah jelas ini MB. Udah selesai gitu loh. Anda tidak perlu memastikan. Kalau hanya untuk tujuannya adalah memastikan itu tipe PB apa MB, sudah selesai, di situ saja cukup. Nah, kecuali Anda memiliki kebutuhan yang lain misalkan untuk riset untuk misalkan menambah jam terbang pemeriksaan BTA skin smear, itu beda urusan ya kan. Anda mau melanjutkan ke pemeriksaan BTA skin smear juga monggo, atau misalkan itu request pribadi dari pasiennya, saya pengen harus ada labnya buat detek-detek hati saya, buat memantapkan hati saya, oh monggo, terserah itu kalau mau dikabulkan atau tidak. Itu juga sebenarnya di luar indikasi penegakan diagnosa itu tipenya apa. Kalau misalkan mau request seperti itu mau dikabulkan ya monggo, itu juga tergantung kebijakan masing-masing instansi ya kan, seperti itu. Nah, pertanyaannya, oke, tadi ya, kalau misalkan
dari pemeriksaan fisik saja itu sudah positif, kan sebenarnya dari laboratorium itu tidak perlu dilakukan. Tapi kalau tetap dilakukan kok hasilnya BTA-nya negatif, ini gimana nih? Mana yang mau dipegang? Ya Anda tetap berpegang pada pemeriksaan fisik. Orang dari fisiknya aja udah jelas positif kok. Perkara laboratoriumnya negatif, tidak ditemukan kusta, BTA-nya 0, itu beda urusan. Banyak faktor yang memengaruhi. Kok tipe MB kok hasil labnya negatif? Bisa jadi ngambil sampelnya tekniknya salah, bisa jadi dapat spesimen tapi kok tidak adekuat, jumlahnya kurang cukup, bisa jadi harusnya spesimennya itu dapatnya bubur jaringan atau serum tapi kok mendapatkannya adalah jaringan yang lain. Bisa aja setelah mendapatkan sampel tata laksana dari sampel itu tidak benar, tidak sesuai prosedur yang ada di ilmu laboratorium atau analis, kan seperti itu. Mungkin pewarnaannya juga, kualitas pewarnaannya buruk, itu kan ada pewarnaan juga loh mas. Justru kalau tidak diwarnai nggak kelihatan, itu butuh pewarna namanya. Lah pewarnaannya kualitasnya seperti apa? Apakah pewarnaannya mungkin sudah expired? Apakah pewarnaannya mungkin jumlahnya kurang? Lalu misalkan ada teknik yang lain dipanasi dan sebagainya, itu mungkin kurang adekuat tekniknya, sampai dengan dicampur lalu dilihat di mikroskop, apakah cara melihatnya, zigzagnya, cara menelusurinya itu Anda kurang benar sesuai prosedur? Apakah mungkin lensa dari mikroskopnya bureng? Ada loh puskesmas di Kabupaten Tegal yang lensanya bureng sampai saya itu nggak bisa melanjutkan OJT waktu itu ada. Itu belum pengadaan, belum dikabulkan. Ya gimana mau memeriksa pemeriksaan BTA skin smear, orang saya lihat kayak gini aja bureng kayak gitu, mau meriksanya gimana ya, kumannya nggak kelihatan seperti itu. Bisa jadi kan juga karena di situ sebenarnya ada kuman, tetapi gara-gara si petugas tuh nggak jeli melihatnya sehingga terlewati, ya kan, seperti itu. Jadi banyak faktor mengapa sih pemeriksaan BTA skin smear pada pasien MB kok negatif. Ya kan, secara teori kan, loh ini kan kumannya banyak, harusnya positif. Ya bisa jadi seperti itu. Jadi kembali lagi, kalau pemeriksaan fisiknya udah jelas-jelas positif kusta dan itu MB, ya udah ini pegang. Meskipun hasil labnya negatif, kita lebih mempercayai hasil pemeriksaan fisik, karena negatif ini bisa jadi negatif palsu. Nah, sekarang kebalikannya, kalau misalkan hasil labnya positif, ditemukan BTA, tapi hasil pemeriksaannya Anda tidak menemukan itu kusta tipe MB, mana yang mau dipegang? Nah, ini yang dipegang adalah laboratoriumnya, karena nggak mungkin ini positif palsu. Lah itu Anda nemu kuman, mosok sih itu kumannya kuman palsu? Itu bukan kuman sih apa? Itu barang apa, ya kan? Nah, jadi kalau labnya udah nemukan BTA positif, ya udah, berarti ini kusta tipe MB, titik, selesai. Ya, meskipun hasil pemeriksaan fisiknya mungkin Anda nggak nemu, mungkin Anda meragukan, mungkin Anda meragukan ini bercak kadang kerasa kadang tidak rasa. Nah, mungkin Anda bingung, ya kan? Atau mungkin nemu bercak, oke, ini sudah jelas bercaknya mati rasa atau kurang rasa, udah jelas kusta. Tapi tipe MB apa PB-nya Anda bingung. Misalkan saya nemu bercak tapi kok ini bercaknya ngumpul jadi satu, ya ini dihitung satu-satu, ini sebenarnya bercaknya banyak atau ngumpul jadi satu, dihitungnya lebih dari 5 atau 1, saya bingung. Atau saya kok nemunya cuma 3 ya. Barangkali ada bercak lain yang tersembunyi atau yang samar sehingga Anda tidak menemukan bercak yang lain. Jadi Anda tahunya itu kusta tapi tipe PB. Nah, tetapi begitu hasil labnya kok keluar BTA-nya positif, ditemukan satu kuman saja, berarti BTA 1. Nah, itu jelas berarti ini kustanya kusta tipe MB. Nah, kalau seperti ini kejadiannya, Anda pegangnya laboratoriumnya. Berarti ini kusta tipe MB meskipun hasil pemeriksaan fisiknya Anda tidak menemukan itu kusta tipe MB. Gitu ya guys, bagaimana membandingkan antara pemeriksaan fisik dan hasil labnya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.